bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Wahisabilillah dengan NIM 2430401062. Dan saya Khaira Siti Masalina dengan NIM 2430401031. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu implementasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Teman-teman sekalian, tahu nggak sih apa itu audit syariah? Apa ya? Audit syariah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam. Audit syariah tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi juga memeriksa kepatuhan terhadap syariah. Kenapa audit syariah penting? Yang pertama, menjaga kepatuhan syariah. Kedua, meningkatkan kepercayaan nasabah. Ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan. Keempat, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Apa itu tingkat kesehatan bank? Tingkat kesehatan bank adalah kondisi bank yang menunjukkan apakah bank tersebut mampu menjalankan operasionalnya dengan baik atau tidak. Yang dinilai, yang pertama risiko, yang kedua tata kelola, yang ketiga keuntungan, dan yang terakhir yaitu modal. Selain itu, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko dan kinerja operasional secara keseluruhan, meliputi aspek keuangan dan kepatuhan syariah. Pertama, regulator OJK dan BI, instrumen pengawasan makroprudensial untuk deteksi dini kerentanan sistem perbankan syariah. 2. Nasabah dan deposan, jaminan bahwa dana dikelola secara profesional, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Ketiga, manajemen dan investor, yaitu umpan balik untuk perbaikan strategi dan indikator utama kinerja investasi jangka panjang. Metode Camel. C. Capital, kecukupan modal minimal 8%. A. Aset quality, kualitas portofolio NPF kecil dari 5%. M. Manajemen, tata kelola dan kepatuhan syariah. E. Earning, profitabilitas ROA, ROE, NIM atau NI. L. Liquidity, kemampuan likuiditas FDR 78-92%. S. Sensitivity, sensitivitas resiko pasar atau imbalan. Metode RGEC, standar penilaian tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia saat ini. Yang pertama, risk profile. Ada 8 jenis risiko: risiko investasi, khusus bank syariah, mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, good governance, Ada 5 prinsip. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima kewajaran. Ini termasuk efektivitas DPS. Yang ketiga earnings, yaitu profitabilitas dan efisiensi operasional. Pendapatan non halal diidentifikasi dan diperlakukan sesuai ketentuan syariah.
Yang keempat, kapital, yaitu kecukupan modal untuk ekspansi bisnis dan penyerapan potensi kerugian masa depan. Audit internal bank syariah. Audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan, asuransi, dan konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Tahap audit internal: 1. Perencanaan, 2. Pemeriksaan, 3. Analisis, 4. Pelaporan, dan 5. Tindakan lanjut. Peran DPS, Dewan Pengawasan Syariah. 1. Mengawasi kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah. 2. Memberikan opini syariah atas produk dan kebijakan bank. 3. Berkoordinasi dengan SKAI untuk memastikan temuan diselesaikan. Bagaimana audit internal dilakukan? Yang pertama, audit internal, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dari dalam bank untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan. Tahapannya yaitu 1. Perencanaan, 2. Pemeriksaan, 3. Analisis, 4. Pelaporan, 5. Tindakan lanjut. Tugas auditor yaitu yang pertama, memeriksa data dan laporan. Yang kedua, menilai kesehatan bank. Yang ketiga, menentukan risiko atau masalah. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan. Implementasi audit syariah. Audit syariah dilakukan dengan 1. Memeriksa akad pembiayaan, 2. Memeriksa produk dan layanan, 3. Menilai kepatuhan syariah, 4. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawasan Syariah. Prosedur dan pelaporan hasil review. Ada beberapa tahapan dan dokumentasi hasil audit. Yang pertama, penyusunan program audit, yaitu tim audit menyusun program kerja berdasarkan area risiko yang diprioritaskan. Yang kedua, pengumpulan bukti, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, evaluasi dan analisis, yaitu temuan dibandingkan dengan standar syariah, regulasi OJK, dan kebijakan internal. Yang keempat, penyusunan laporan, yaitu laporan mencangkup temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut untuk manajemen. Yang kelima, pemantauan tindak lanjut, yaitu SKAI memantau implementasi rekomendasi dan melaporkan hasilnya ke direksi dan DPS. Nilai-nilai kejujuran dalam audit syariah. 1. Amanah. Auditor syariah wajib memegang amanah dalam setiap penugasan, tidak menyembunyikan temuan penting. 2. Sidik atau jujur. Laporan audit mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi data atau fakta. 3. Tablik. Temuan dikomunikasikan secara transparan kepada pihak yang berwenang. 4. Fatonah. Kompetensi profesional dijaga untuk menghasilkan analisis audit yang berkualitas. 5. Independen. Auditor bebas dari tekanan dan konflik kepentingan dalam setiap penilaian. 6. Adil. Perlakuan sama terhadap semua unit yang diaudit tanpa diskriminasi. Nilai kejujuran dalam audit syariah. Mengapa harus jujur dalam audit syariah? Karena auditor memegang amanah yang besar. Bentuk kejujurannya, yang pertama menyampaikan hasil apa adanya, yang kedua tidak memanipulasi data, yang ketiga bersifat objektif, dan yang keempat bertanggung jawab. Kesimpulan audit syariah. Pertama, audit syariah memastikan kegiatan lembaga keuangan sesuai prinsip Islam. Kedua, tingkat kesehatan bank perlu dinilai secara berkala. Ketiga, audit internal dan auditor berperan penting dalam menjaga kesehatan bank. 4. Kejujuran adalah nilai utama dalam audit syariah. Penjelasan materi tentang implementasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang audit syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.